Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rekan-rekan sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia di hari ini kita bisa kembali bermuajahah dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan kitab Bahjah Qulubil Abrar yang ditulis oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Dan kita pada kesempatan hari ini masuk pada hadis yang ke-6. Karena kitab Bahjah Qulubil Abrar ini berisi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang singkat dan memiliki makna yang dalam dan luas. Dan kita insya Allah kesempatan hari ini kita membahas hadis yang ke-6 dari kitab ini. Kita bacakan hadisnya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang muslim yang lain selamat dari lisannya dan gangguan tangannya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Dan muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim, Imam Nasa'i, Abu Daud dan yang lainnya. Disepakati kesahihannya oleh para ulama. Wa zada Tirmidzi wa Nasa'i. Dan Imam Tirmidzi dan Nasa'i menambahkan lafal yang lain, wal mu'min man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Orang beriman itu adalah orang yang manusia lain merasa aman dari gangguan darahnya dan gangguan hartanya. Wazada al-Baihaqi, dan Imam al-Baihaqi menambahkan lagi, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dan mujahid, orang yang berjihad itu adalah orang yang man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam membawakan tentang ada 4 poin setidaknya di sini. Muslim, orang yang berhijrah, orang yang beriman, dan siapa itu mujahid. Di antara yang beliau bawakan di sini adalah mendefinisikan sesuatu dengan efeknya. Ya. Mendefinisikan sesuatu dengan efek yang terjadi. Kalau ditanya apa itu mobil? Itu yang bisa jalan. Ya. Mobil itu yang bisa jalan, mengantarkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Mobil itu bisa membawa satu orang, satu keluarga dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini mendefinisikan dengan efeknya. Walaupun yang bisa membawa mobil atau yang membawa satu keluarga dari satu tempat ke tempat lain, mungkin bukan saja mobil, bisa jadi gerobak, bisa jadi bus, dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu orang yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Nanti akan kita bahas. Ya, hakikat muslim adalah orang yang beristislam kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah, dan di antara efeknya adalah nanti dia akan membuat orang lain selamat, dan orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka ini
Di antara sifat seorang muslim yang baik, yang sempurna keislamannya adalah orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka jika ada orang lain tidak selamat dari gangguan lisan dan tangannya, maka ini bukan seorang muslim yang baik, bukan seorang muslim yang sempurna keislamannya. Walaupun nggak bisa kita juga mengkafirkan, karena ini bukan kekufuran, ya, kecuali dalam beberapa posisi, kondisi misalnya. Dia nggak selamat orang lain dari lisannya. Kenapa? Dia suka mencaci maki orang. Kalau ketemu orang lain, wah, orang itu sukanya direndahkan, dicaci maki, ya, dan lain sebagainya, atau digibahi. Kalau ketemu orang sukanya ditolimi, dipukul, entah dalam bentuk dan lain sebagainya. Ini bukan seorang muslim yang baik keislamannya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah sejatinya adalah orang yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kewajiban bagi kita semua untuk melakukan hijrah yang seperti ini. Apa yang dilarang Allah? Kesyirikan yang paling besar. Kebid'ahan, kemaksiatan, dosa-dosa lainnya. Maka setiap orang wajib berhijrah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti istilah hijrah ini ada juga hijrah yang secara fisik. Kita jelaskan, ya, bahwa hijrah secara fisik ini nanti adalah hijrah yang dilakukan karena sebab-sebab tertentu. Namun motivasi, spirit dari hijrah secara fisik ini juga adalah menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hijrah secara fisik. Kenapa berhijrah secara fisik? Karena di tempat itu banyak kesyirikan, banyak kebid'ahan, banyak kemaksiatan. Maka saya tidak mau ada di sana karena menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ya. Kemudian wal mu'min, orang beriman adalah orang yang manusia lain selamat dari gangguan, selamat darah dan hartanya dari gangguan dia tentunya. Ini juga sama, mendefinisikan dengan efeknya. Di antara orang beriman yang sempurna imannya, tidak mengganggu darah dan harta orang lain. Tidak mengganggu darah itu bagaimana? Ya, baik dalam bentuk yang paling besarnya pembunuhan, ya, sembarangan ngebunuh orang atau sembarangan melukai orang. Demikian pula tidak mengganggu harta orang lain. Ya, baik orang lain itu pribadi maupun orang itu sekelompok, ya. Kemudian wal mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang berjihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya dalam ketaatan, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hawa nafsu ini senantiasa akan menyuruh seseorang untuk berbuat keburukan. Dan hawa nafsu ini akan membuat seseorang, mencegah seseorang, memalaskan seseorang berbuat ketaatan. Maka dia lawan itu. Dan demikianlah tingkatan tertingginya adalah jihad kita, jihad perang. Dan itu adalah tingkatan untuk melawan hawa nafsu yang sangat tinggi. Karena orang mau jihad perang itu ya berkorban, bahkan nyawanya yang paling berharga yang dia punya akan dikorbankan. Kalau dia tidak bisa melawan hawa nafsunya, maka akan sulit untuk melakukan hal tersebut. Dan ini spirit jihad, ya, yaitu melawan hawa nafsu untuk mengerjakan ketaatan, untuk menjalankan larangan, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan ringkas dari hadis yang dibawakan oleh beliau, hadis yang ke-6. Kita bacakan apa yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam hadis ini. Dzukira fi hadzal hadis kamalu hadhihi al-asma' al-jalilah. Disebutkan dalam hadis ini kesempurnaan nama-nama yang mulia ini. Istilah-istilah yang mulia ini. Apa itu? Muslim, kemudian muhajir, orang yang berhijrah, kemudian mukmin, kemudian mujahid. Disebutkan dalam hadis ini istilah-istilah yang mulia tersebut. Apa saja yang menjadi ciri, tanda, dan definisinya. Allati rattaballahu wa rasuluhu 'alaiha sa'adatad dunya wal akhirah. Yang dengannya Allah dan Rasulnya menjanjikan kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi orang yang berbuat hal seperti ini. Atau bagi orang yang memiliki sifat dengan nama-nama yang mulia ini. Muslim, mukmin, muhajir, kemudian mujahid. Subhanallah. Kata beliau, bahagia di dunia dan akhirat. Orang yang memiliki sifat-sifat mulia seperti ini. Wahiyal Islam
wal iman wal hijratu wal jihad. Dan Islam, dan itu adalah Islam, iman, hijrah dan jihad. Ya. Wa dzukira hududuha bikalamin jami'in syamilin. Dan disebutkan pula definisinya, batasannya dengan perkataan yang mencakup dan menyeluruh. Dan ini diantara keistimewaan Nabi SAW. Kata-katanya sedikit, tapi dalam dan luas maknanya. Berbeda dengan banyak manusia. Ngomong panjang lebar, tapi kalau diresumekan sedikit. Ya. Nabi SAW bicaranya, kalau kita baca hadis-hadis Nabi, sedikit tapi Masya Allah. Kalau diresumekan bisa panjang sekali. Wa annal muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian beliau menyebut yang pertama bahwa muslim adalah orang muslim yang lain selamat dari lisan dan gangguan tangannya, dari gangguan lisan dan tangannya. Wa dzalika annal islam al-haqiqi huwal istislamu lillah. Hal itu bahwa Islam yang hakiki, definisi Islam yang secara definisi adalah istislam lillah. Orang berserah diri kepada Allah. Itulah muslim yang hakiki. Udahlah, apa kata Allah pokoknya. Ya. Dia berserah diri kepada Allah. Apa kata Allah? Hidup ini apa kata Allah, saya ikutin lah pokoknya. Itulah seorang muslim. Oh, kata Allah harus sholat, ya sholat 5 waktu. Oh, kata Allah sedekahlah engkau, berzakatlah, keluarkan hartamu. Ya udah saya ikutin. Oh, kata Allah wudu begini caranya. Melalui hadis Nabi SAW, ya udah saya ikut. Itulah Islam. Oh, kata Allah riba ditinggalkan. Oh, kata Allah khamar tinggalkan. Oh, kata Allah ada daging-daging yang diharamkan, ada makanan yang diharamkan, tinggalkan. Itulah muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takmilu ubudiyatihi wal qiyamu bi huquqihi wa huquqil muslimin. Dan demikian pula ya di antara bentuk istislam kepada Allah, dia menyempurnakan ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena Allah perintahkan kita untuk memenuhi haknya, dan bukan hanya hak Allah yang harus kita penuhi, yang Allah perintahkan, hak sesama manusia juga harus kita penuhi. Hak sesama kaum muslimin, hak dengan orang tua, hak dengan tetangga, hak dengan teman, hak dengan saudara, hak dengan berbagai macam. Kalau kita melihat aturan agama ini. Wala yatimul islamu hatta yuhibba lil muslimi ma yuhibbu li nafsihi. Dan tidaklah sempurna keislaman seseorang sampai dia mencintai untuk kaum muslimin seperti dia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia suka kalau dia disenyumin sama orang, ya. Maka orang muslim yang sempurna imannya, dia akan senyum pada sama. Dia suka kalau dia dihormati oleh orang lain. Maka orang yang sempurna iman Islamnya, maka dia akan menghormat juga pada orang lain. Dia suka kalau orang bicara dengan dia dengan bahasa yang baik. Maka orang yang muslim yang sempurna, dia juga akan bicara dengan bahasa yang baik. Dia suka kalau hartanya aman, terjaga. Maka orang muslim yang sempurna Islamnya akan juga menjaga harta orang lain. Begitu seterusnya. Wala yatahaqqaqu dzalika illa bisalamatihim min syarri lisanihi wa syarri yadihi. Dan hal itu tidak akan terrealisasi dengan penuh kecuali ketika orang muslim yang lain itu bisa selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Tadi kita nggak pengen kita itu diisengin oleh orang lain, dikeplak oleh orang, dikeplak apa ya? Pukul kepalanya ya, ditempeleng oleh orang lain. Nggak pengen tiba-tiba begitu ya. Jangan begitu sama orang. Kita nggak pengen dicaci maki orang, kita nggak pengen digibahi orang, kita nggak pengen orang kata-kata kasar dengan kita. Ya jangan begitu sama orang lain. Ya maka tidak akan terrealisasi dengan sempurna itu keislaman dengan sempurna kecuali orang selamat dari lisannya dan gangguan tangannya. Fa inna hadza aslu hadzal fardil ladzi alaihi lil muslimin. Ini adalah pokok perkara yang menjadi kewajiban yang diwajibkan seseorang, yang diwajibkan kepada seseorang terkait dengan hak-hak sesama kaum muslimin. Selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini pokoknya. Kalau kita bisa menjadi orang muslim yang seperti ini, insya Allah kita adalah orang muslim yang bermuamalahnya baik dengan sesama muslim yang lain. Famalam yuslim al-muslimuna min lisanihi aw yadihi
kaifa yakunu qa'iman bil fardil ladzi 'alaihi li ikhwanihil muslimin. Siapa yang orang muslim lainnya tidak bisa selamat dari gangguan lisan dan tangannya, maka bagaimana dia bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada saudaranya yang lain sama muslim? Ya. Kalau dari lisan dan tangannya sudah tidak selamat, orang ini sudah dikenal orang yang bengis, kasar, baik omongannya, baik tangannya, ya. Bagaimana dia bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang lain kepada sesama kaum muslimin? Fasalamatuhu min syarrihil qawli wal fi'li unwanun ala kamali islami. Maka selamatnya kaum muslimin dari gangguan tangan dan lisan dan perbuatan seseorang, lisan dan perbuatan seseorang adalah tanda kesempurnaan Islam. Ini poin pertama dari hadis Nabi SAW yang beliau jelaskan. Jadi orang muslim itu selamat dari gangguan lisan dan orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya, sehingga dia bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban dia kepada sesama muslim. Dia menjadi muslim yang baik dengan itu. Ya, istilahnya ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Seorang muslim itu hubungannya baik dengan Allah, hubungannya baik dengan sesama manusia. Dan ini kunci diantaranya untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Jangan ganggu orang, baik dengan lisan maupun dengan tangan kita atau dengan apapun. Ya. Kemudian beliau menjelaskan poin kedua dari sabda Nabi SAW, wal mu'min man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Orang beriman itu adalah orang yang manusia selamat dari darahnya dan hartanya dari gangguan dia. Kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, وفسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم. Dan Nabi SAW menafsirkan mukmin itu, orang beriman itu adalah orang yang manusia lain selamat dari darahnya dan hartanya itu aman. Aman dari apa? Dari gangguan dia. Dia nggak ganggu-ganggu, nggak utak-atik darah dan harta seseorang. Ya. Fa'innal imana idza dara fil qalbi wabtala'a bihi. Iman itu, kata beliau, apabila ada di hati dan penuh hati itu dengan keimanan. Ya. Karena hati itu bagai wadah. Dia bisa ditempati apa saja. Wadahnya segitu, kapasitas segitu. Kalau ada iman banyak, maka keburukan akan sedikit. Kalau keburukan banyak, keimanan akan sedikit. Begitulah hati, seperti wadah. Ya. Maka siapa yang hatinya penuh dengan keimanan, kata beliau, aujaba li sahibihil qiyam bihuquqil imanil lati min ahammiha, maka orang yang hatinya seperti itu akan berusaha untuk menegakkan atau menjalankan hak-hak iman. Yang diantara bentuk hak-hak iman tersebut atau konsekuensi iman itu, riayatil amanat, menjaga amanah. Ya, menjaga amanah. Wasidqi fil muamalat, dan jujur dalam bermuamalah. Wal wara'i an dzulmin nasi fi dima'ihim wa amwalihim, dan menghindarkan diri untuk menzalimi manusia dalam urusan darahnya dan urusan hartanya. Ini diantara lawazim, konsekuensi iman. Orang yang hatinya penuh dengan keimanan, dia akan menjaga amanah. Karena hatinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau dia dititipin sesuatu, dia kasih kepada seseorang yang menitipkan itu. Kalau dia diberikan sesuatu untuk disalurkan, dia akan salurkan dengan penyaluran yang terbaik. Bukan kemudian dipotong-potong, dikorupsi, dan lain sebagainya. Demikian pula dia jujur dalam bermuamalah. Orang beriman tidak akan tipu-tipu dalam perdagangannya. Yang bagus dia katakan bagus, yang kurang bagus dia katakan kurang bagus. Walaupun nanti tentunya akan ada konsekuensinya. Yang kurang bagus harganya murah, yang bagus harganya lebih mahal. Itu konsekuensi dalam jual beli, nggak ada masalah. Tapi dia katakan ini barangnya ada kekurangannya ini, tapi harganya murah. Ini lebih, bisa ini, bisa itu, tapi harganya mahal. Fasilitasnya, fiturnya ada ini, tapi harganya lebih tinggi. Ini mungkin Anda pernah cacat, ya, jual barang second misalnya, pernah ada cacat.
tapi harganya segini. Ini baru barangnya, tapi harganya lebih mahal. Gak ada masalah. Tapi dia sampaikan. Jangan barang yang sudah pernah cacat, sudah pernah ada kerusakan, dia bilang tidak ada apa-apa, dia bilang bersih 100%, like new, misalnya seperti baru. Nah, ini nggak boleh dalam bermuamalah seperti ini, ya. Dan tidak berkah nanti. Harta yang didapatkan oleh penjual yang bermuamalah dengan tidak jujur, tidak berkah. Demikian pula harta yang didapatkan pembeli yang bermuamalah dengan tidak jujur juga tidak berkah. Karena bukan cuma penjual saja yang nggak jujur, pembeli juga bisa jadi tidak jujur. Contohnya bagaimana? Bang, ini mah saya tadi di toko situ, ini HP kayak gini cuma 1,5 juta. Abang jual 1,7. Dia bilang 1,5 juta. Padahal dia ke toko situ nggak? Enggak. Dia cuma ngomong aja mau nawar. Jujur nggak nawar gitu? Nawar boleh. Ya. Tapi kalau nawar nggak jujur nggak boleh. Dia nggak pernah ke toko situ, nggak pernah dapat HP yang kayak gitu harga 1,5 misalnya. Tapi dia ngomong nggak jujur. Abangnya nggak enak, ya udah deh saya jadi 1,5 aja. Padahal 1,5 itu dia udah nggak ada untung mungkin bahkan. Orang ini si pembeli ini dapat HP harga murah, tapi nggak jujur, nggak berkah HP-nya. Ya, bahaya. As-sidqu fil muamalah. Maka di antara lawazim konsekuensi orang yang iman penuh dalam hatinya, dia akan jujur dalam muamalah dan bawa berkah dalam hidupnya kalau jujur dalam muamalahnya. Ya. Demikian pula dia wara' andul minnas andimaihim mu'amalihim. Dia akan wara'. Dia akan nggak mau lah mendolimi manusia, baik dalam urusan darahnya maupun urusan hartanya. Nggak mau dia mendolimi orang. Ya, misalnya dia dia jualan sesuatu, ya, dia jualan sesuatu misalnya, dia nggak mau mendolimi pembelinya, walaupun mungkin nanti dia bisa dapatkan untung yang besar misalnya, ya, atau dia dititipkan, diamanahi sesuatu, maka dia nggak mau mendolimi orang yang mengamanahinya, dia jaga amanahnya, ya, dan seterusnya. Wa man kana kadzalika arafa an-nasu hadza minhu wa amanuhu ala dima'ihim wa amwalihim. Siapa yang punya sifat seperti itu, maka manusia akan mengenal hal ini dari dia, sehingga orang pun merasa aman dari harta dan darah. Subhanallah. Dan contoh terbaik dalam hal ini siapa? Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuh-musuh beliau saja merasa aman dengan hartanya dengan beliau. Yang terbukti bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita membaca sirah, ya orang-orang yang menjadi musuh beliau pun menitipkan hartanya kepada beliau, musuh dalam dakwah, gitu ya. Dan ketika beliau hijrah, beliau kembalikan semua titipan-titipan. Tidak ada yang beliau kurangi satupun juga. Wa wasaqu bihi, dan mereka akan percaya pada orang itu. Dan kata orang, kepercayaan itu mahal. Ya, kepercayaan itu mahal. Kalau orang sudah hilang kepercayaan, bisa runtuh semua apa-apa yang dia bangun mungkin. Ya. Lima ya'lamuna minhu min mura'atil amanat. Karena orang tahu bahwa dia itu adalah orang yang menjaga amanah. Ya. Fa inna ri'ayatal amanah min akhassi wajibatil iman. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Karena menjaga amanah ini diantara hal paling khusus dari kewajiban iman. Maksudnya, kewajiban iman yang paling tampak itu menjaga amanah. Bahkan Nabi SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Ya, bisa dimaknai tidak beriman dengan sempurna orang yang tidak amanah, atau nggak ada iman bagi orang yang nggak amanah di sini, nggak ibadah. Karena di antara amanah yang Allah berikan pada manusia apa? Ibadah kepada Allah. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada insan. Sehingga nanti dia diberi pahala atau diganjar dengan dosa ibadah. Ya. Ini yang kedua. Poin yang ketiga beliau jelaskan sabda Nabi SAW, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah,
Wa fassara al-hijrata allati hiya fardu 'ainin 'ala kulli muslimin bi annaha hijratul dzunubi wal ma'asi. Dan Nabi SAW mentafsirkan hijrah, yang hijrah ini sifatnya fardu ain. Hijrah yang seperti ini sifatnya fardu ain bagi kaum muslimin. Apa itu? Hijrah menjauhi dosa dan maksiat. Wajib ain pokoknya. Menjauhi dosa dan maksiat. Wajib ain. Bahkan dalam hadis disebutkan Nabi SAW ketika menjelaskan tentang menjalankan ketaatan dan menjauhi dosa dan maksiat, kalau menjalankan ketaatan mastata'tum, semampu kalian. Tapi kalau menjauhi maksiat, nggak ada semampu kalian. Kenapa? Karena memang menjalankan ketaatan itu semampu seseorang. Orang nggak mampu bayar zakat, ya sudah, nggak wajib dia bayar zakat. Orang nggak mampu naik haji, ya nggak wajib bagi dia naik haji. Orang nggak mampu untuk sholat berdiri, bisa duduk. Tapi kalau meninggalkan kemaksiatan, semua orang mampu. Tinggalkan khamr, mampu semua orang. Justru beli khamr itu yang, justru minum khamr itu yang tidak semua orang mampu. Ya. Justru beli khamr itu mungkin mahal, mungkin bisa datangkan penyakit. Ya. Tinggalkan zina. Ya. Maka semua orang mampu tinggalkan zina sebenarnya. Justru berzina itu yang membawa kemudaratan pada seseorang. Ya, dan seterusnya. Maka ketika Nabi SAW memerintahkan untuk meninggalkan larangan, nggak ada kata mastata'tum, semampu kalian. Karena pada hakikatnya semua orang mampu meninggalkan larangan. Tinggal meninggalkan saja, udah tinggalkan. Nggak ada mengeluarkan usaha apa-apa. Gitu. Kecuali usaha hati untuk meninggalkan. Tinggalkan riba, ya tinggalkan riba. Ya. Kenapa tinggalkan riba saja? Akan jadi sulit bagi orang yang sudah tenggelam dalam riba. Tinggalkan khamr, gampang. Akan jadi sulit bagi orang yang sudah tenggelam dalam khamr. Tinggalkan zina, gampang. Akan jadi sulit bagi orang yang sudah tenggelam dalam perbuatan zina. Ya. Wa hadzal fardu la yasqutu an kulli mukallafin fi kulli halin min ahwalihi. Dan kewajiban ini tidak akan gugur dari seorang mukallaf. Mukallaf itu orang muslim yang sudah terkena beban dalam syariat. Dalam setiap kondisinya, nggak akan gugur ini. Suruh tinggalkan maksiat itu nggak akan gugur. Semua kondisi, mau lagi di rumah, mau lagi safar, mau lagi di dalam negeri, mau lagi di luar negeri, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, nggak akan gugur kewajiban untuk meninggalkan dosa dan maksiat ini. Fa inna Allaha harrama 'ala ibadihi intihakal muharramat wal iqdama 'alal ma'asi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hamba-hambanya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan ketahuilah bahwa ketika Allah melarang sesuatu, itu pada hakikatnya larangan tersebut akan kembali manfaatnya kepada manusia. Dan kalau manusia melanggar larangan itu, mudaratnya akan kembali kepada manusia. Ya, begitulah. Allah tidak akan melarang sesuatu yang maslahat atau maslahatnya lebih besar dari manfaatnya, enggak akan. Dan Allah tidak akan, sebaliknya Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang mudarat atau mudaratnya lebih besar dari manfaatnya, enggak akan. Semua perintah Allah pasti maslahat. Atau ada mudaratnya, tapi maslahatnya jauh lebih besar dari mudaratnya. Ya, berjihad misalnya, jihad qital, perang, ada mudaratnya, ada. Orang capek, lelah, terluka, terbunuh, tapi maslahatnya lebih besar dari mudaratnya. Demikian pula larangan itu pasti mudarat. Atau ada mungkin maslahatnya, tapi mudaratnya lebih besar dari maslahatnya. Mungkin judi ada maslahatnya. Judi hasilnya nanti buat sosial. Dulu ada zamannya SDSB. Ya, sumbangan dana sosial berhadiah. Ya, tapi judi, togel gitu ya kalau bahasa ininya. Beli kupon berapa ribu perak nanti dapat uang. Kalau beruntung, ya angkanya keluar, dapat uang jauh dari itu. Nanti sebagiannya dia dapat buat yang menang, sebagiannya akan disumbangkan. Mungkin maslahat, tapi mudaratnya lebih besar dari maslahat. Orang gara-gara judi togel itu, dulu banyak orang melakukan kesyirikan. Gimana biar menang? Nomornya keluar, tahu nomor berapa yang keluar. Akhirnya macam-macam orang. Datang ke kuburan, datang ke dukun, datang ke orang pintar. Melakukan berbagai macam hal yang gak karu-karuan. Sehingga mengharapkan atau sehingga dia tahu nomor berapa yang keluar, dia bisa beli nomor.
lotre, dan lain sebagainya. Ya, maka ini larangan Allah pasti mudarat, atau kalau ada maslahatnya, mudaratnya lebih besar dari maslahatnya bagi seorang manusia secara pribadi maupun secara umum. Wal hijratul khasatul lati hiya al-intiqalu min baladil kufri awil bid'ai ila baladil Islam was sunnah juz'un min hadhil hijrah. Kata beliau lagi, hijrah yang khusus, ini hijrah secara umum, meninggalkan kemaksiatan. Ada hijrah yang khusus, yaitu pindah dari negeri kekufuran dan bid'ah kepada negeri Islam dan sunnah. Nah, kata beliau, ini pun adalah bagian dari hijrah secara umum ini. Karena walaisat wajibatan ala kulli ahad, dan memang mungkin nggak wajib bagi semua orang. Sudah tinggal di negeri yang muslim, di negeri yang sunnah ditegakkan, orang bisa bebas berbuat atau bebas menjalankan syariat agamanya, bebas sholat berjamaah, ya, bebas untuk azan dan lain sebagainya. Sudah nggak wajib bagi dia untuk berhijrah. Tapi mungkin ada orang yang nggak bisa begitu di negerinya, maka bisa jadi wajib bagi dia berhijrah. Wa inna matajibu biwujudi asbabihal ma'rufah. Kewajiban hijrah yang seperti ini, hijrah yang pindah fisik, itu adalah karena adanya sebab-sebabnya yang sudah diketahui. Ya. Namun spiritnya juga hijrah fisik ini adalah menjauhi dosa dan maksiat. Dan inilah hijrah fisik yang nanti akan dibalas oleh Allah. Tapi kalau spiritnya bukan itu, maka sebagaimana sudah kita bahas, ada orang yang hijrahnya di dunia yusibuha awi imra'atin yankihuha. Ada orang yang hijrahnya bukan gara-gara dia ingin ke tempat yang lebih baik, dia bisa ibadah pada Allah, bukan, tapi karena cari dunia di situ, karena cari wanita di situ. Kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu sesuai tujuan hijrahnya, bukan karena Allah dan Rasulnya, ya itu yang bakal dia dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah al-mujahid. Siapa itu mujahid? Kata Imam Sa'di, wa fassara al-mujahid bi annahu alladhi jahada nafsahu ala ta'atillah. Dan Nabi SAW mentafsirkan siapa itu mujahid adalah orang yang melawan hawa nafsunya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Fa inna nafsa mayyalatun ilal kasli anil khairat ammaratun bisu sari'atut ta'thir indal masaib. Karena nafsu itu, kata beliau, mayyalatun ilal kasli anil khairat, akan cenderung malas berbuat kebaikan. Ngajak malas untuk berbuat kebaikan. Ya, jadi mesti dilawan. Ammaratum bisu, justru akan nyuruh-nyuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jadi ya mesti dilawan. Sari'atut ta'thir indal masaib, dan cepat terpengaruh ketika terjadi musibah, harus dilawan dengan kesabaran. Ya. Begitulah hawa nafsu. Mau kebaikan susah, kalau ada keburukan gampang, kalau ada musibah, hawa nafsu akan mengajak seseorang untuk cepat merespon yang negatif. Maka mujahid adalah orang yang melawan itu semua. Ya. Wa tahtaj ila sabrin wa jihadin fi ilzamiha ta'atillah wa thabatiha 'alaiha. Dan butuh nafsu itu untuk sabar dan jihad dalam senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah dan teguh di atas jalan ketaatan tersebut. Wa mujahadatuha an ma'asillah wa radiha anha wa jihadiha ala sabr an indal masaib. Dan butuh untuk mujahadah, terus berjuang sehingga dia meninggalkan hawa nafsu. Ya, butuh jihad untuk bersabar ketika mendapatkan musibah. Wa hadhihi at-ta'at, dan itulah ketaatan kepada Allah, kata beliau. Imtithalul ma'mur wajtinabul mahdur wa sabru 'alal maqdur. Ya, secara ringkasnya ketaatan, kata beliau, imtithalul ma'mur, mengerjakan yang diperintahkan, wajtinabul mahdur, dan menjauhi yang dilarang, wa sabru 'alal maqdur, sabar atas takdir yang Allah berikan pada kita. Itu ketaatan, kata Syekh As-Sa'di, inti dari ketaatan. Dan itu butuh melawan hawa nafsu, karena hawa nafsu akan menyuruh yang sebaliknya nih. Kalau ketaatan suruh dijauhkan, ya, sama hawa nafsu. Kalau kemaksiatan justru suruh didekatkan sama hawa nafsu. Kalau ada takdir Allah yang buruk, justru sama hawa nafsu disuruh untuk merespon negatif. Maka harus dilawan itu semua.
Fal jihadu haqiqatan man jahadaha ala hadhil umur. Maka jihad yang hakiki, kata beliau, fal mujahadah haqiqatan, dan mujahadah yang hakiki, kata beliau, atau mujahid yang hakiki adalah orang yang bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, litaquma biwajibiha wa wadifatiha, sehingga dia bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban dan tugas-tugasnya. Wa min asrafiha dan wa ajalihi, dan di antara bentuk jihad yang paling mulia, mujahadatuha ala qitalil a'da, berjihad untuk memerangi musuh. Ini jihad qital, jihad perang. Tapi jihad perang juga spiritnya adalah ini. Kenapa musuh diperangi? Karena musuh itu membuat orang tidak bisa mengerjakan perintah Allah. Membuat orang tidak bisa atau mengerjakan larangan Allah. Membuat orang tidak sabar dengan musibah. Maka diperangi. Sehingga orang bisa beribadah kepada Allah. Sehingga orang bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Wa mujahadatuhum bil qawli wal fi'l, dan berjihad melawan mereka dengan perkataan dan dengan perbuatan. Dengan perbuatan mungkin berjihad kepada orang-orang kafir, memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, dan ini ada syarat-syaratnya khusus dan ada ketentuan khusus. Berjihad dengan lisan ini bisa dilakukan, berjihad memerangi orang-orang munafik yang senantiasa menggombosi kaum muslimin, memberikan syubhat dan keraguan kepada kaum muslimin. Maka dijihadi dengan lisan, yang tahu dibongkar syubhatnya. Ini termasuk perkara atau termasuk jihad di jalan Allah. Fa'inal jihada fi sabilillah darwatu sanamiddin. Karena jihad di jalan Allah ini adalah mahkotanya agama. Fahadal hadis, kesimpulannya beliau mengatakan, hadis ini, man qama bima dalla alaihi faqad qama bid-dini kullih. Siapa yang melakukan hal-hal yang menjadi petunjuk dalam hadis ini, maka dia telah melakukan semua perkara agama, yaitu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jika kaum muslimin yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Wa aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Dan manusia aman, merasa aman terhadap darah dan harta-harta mereka. Merasa aman dari orang ini. Wa hajara manahallahu anhu. Dan dia berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jahada ala ta'atillah, wa jahada nafsahu ala ta'atillah. Dan dia memerangi hawa nafsunya untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Siapa yang mengerjakan 4 hal ini, kata beliau, dia telah mengerjakan seluruh perkara agama. Wa innahu lam yabki minal khairid dini wal dunyawi adh-dhahiri wal batini syai'an illa fa'ala. Siapa yang mengerjakan ini, maka tidak tersisa lagi kebaikan dunia, akhirat, yang zahir maupun yang batin, kecuali dia sudah pasti mengerjakannya. Wala minasyarri syai'an illa tarakahu, dan tidak ada keburukan kecuali dia pasti tinggalkan. Wallahul muwaffiq wahdah, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa memberikan petunjuk kepada seseorang untuk bisa mengerjakan hal-hal tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini di hadis yang ke-6, ya, sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita siapa seorang muslim, siapa seorang mukmin, siapa seorang mujahid, siapa seorang yang berhijrah, yang sejatinya berhijrah, ya. Maka dia adalah orang-orang yang melakukan ini. Selamat kaum muslimin lain dari lisan dan tangannya. Orang lain merasa aman, ya, darahnya dan hartanya. Kemudian orang yang berhijrah sejati adalah orang yang berhijrah dari apa yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan orang mujahid adalah orang yang melawan hawa nafsunya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang ke-7 pada kesempatan yang akan datang biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang tidak bisa, mungkin bisa tanyakan kepada ustadz yang lainnya. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan atas materi yang disampaikan Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk dari sosial media. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita mendapati banyak fenomena artis hijrah. Saat ini kita banyak mendapati fenomena artis hijrah. Di satu sisi kami ikut bahagia, tapi di sisi lain ada yang ingin kami tanyakan Ustaz. Saat ini banyak artis hijrah yang naik panggung untuk ikut berdakwah. Bagaimanakah sebenarnya kami harus menyikapi kondisi tersebut? Ya. Berdakwah sejatinya adalah
tugas setiap orang, tugas setiap muslim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kebaikan, maka ini sejatinya adalah tugas seorang muslim. Ya, tugas setiap muslim. Tapi ingat, berdakwah pun memiliki atau mesti memiliki kompetensi dan tingkatannya macam-macam. Ya, dakwah itu nggak harus naik panggung. Dakwah itu nggak harus tampil di mimbar. Kita ngomong sama teman kita ajak dia, yuk sholat, bagian dari dakwah. Kita ngajarin anak kecil TPA, baca alif, ba, ta, sa, a, ba, ta, ja, ha, kho, baca bismillah, baca al-fatihah, itu bagian dari dakwah. Ya. Bagian dari mengajarkan kebaikan kepada seorang. Kita larang teman kita cegah teman kita untuk melakukan kemungkaran, itu bagian dari dakwah. Ini kewajiban setiap orang. Maka hakikatnya dakwah itu kewajiban setiap orang, termasuk artis yang sedang berhijrah. Namun, jangan sampai dakwah itu di luar kompetensinya. Kalau kemampuannya ngajar TPA, sudah ngajar TPA. Kalau kemampuannya belum sampai bisa baru hanya mengajarkan atau menyuruh orang mengerjakan kewajiban yang dia tahu, ya itu yang dia lakukan. Ya. Jangan sampai seseorang itu berada atau berdakwah di luar kompetensinya. Sehingga ketika dia nggak punya ilmu, naik panggung, dianggap ustadz, ditanya oleh orang tentang perkara-perkara agama, maka akan dia jawab dengan jawaban yang salah. Sehingga ini bukan menjadi kebaikan, jadi dosa buat dia. Alhamdulillah. Ya. Kalau artis yang hijrah, dia dakwah sekitar artis yang lainnya. Sehingga ayo, udahlah, nggak usah ngartis lagi lah. Cari pekerjaan yang baik misalnya. Jualan aja misalnya. Atau bisnis lain. Buka toko makanan misalnya. Buka toko kue misalnya. Buka toko bakso misalnya. Insya Allah, sebuah kebaikan. Ya, sehingga dia ajak itu. Tapi kalau kemudian di panggung untuk bicara agama, ya, sehingga orang-orang bertanya kepada dia tentang masalah agama, padahal dia nggak punya kemampuan agama. Lain kalau misalnya nanti dia berhijrah, kemudian dia sudah belajar dan Masya Allah punya ilmu yang mendalam, ya boleh. Tapi bukan karena dia artisnya, karena dia belajarnya. Tapi ketika dia belum, ini ada sebuah fenomena yang disebutkan Syekh Utsaimin namanya at-tasaddur qabla ta'ahul. Tampil sebelum punya kemampuan. Dan ini bisa merusak justru. Bahaya, ya. Maka bagi yang seperti ini jangan seperti itu. Bagi yang teman-teman yang melihat yang seperti ini, nasihatkan dengan bahasa yang baik. Kalau ada kekeliruannya dinasihatkan dengan bahasa yang baik. Salah juga kalau kemudian menasihati orang dengan bahasa yang nggak baik. Saya sering melihat juga kadang-kadang ada kawan-kawan yang menasihati, memberikan komentar di mungkin sosial media artis-artis yang hijrah, tapi dengan bahasa yang buruk. Nah, ini juga nggak bisa. Jangan sampai kebenaran disampaikan dengan cara yang tidak benar. Sampaikan dengan bahasa yang baik. Dan tugas kita memberikan nasihat, memberikan saran. Tugas kita bukan agar orang itu berubah dengan nasihat kita, bukan. Itu urusan Allah, karena hati Allah yang membolak-balik. Tapi tugas kita adalah sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Perkara nanti dia berubah, walhamdulillah. Perkara tidak berubah, ya sudah. Bukan tugas kita untuk merubah seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ana seorang wanita, apakah sebuah aib dalam Islam ketika kami wanita merasa sudah cocok dengan salah satu seorang ikhwan, tapi orang tersebut tidak kunjung melamar kami? Bagaimana kami harus bersikap? Jika dia merasa cocok dengan seorang ikhwan, dalam agama kita boleh dia menawarkan diri kepada orang tersebut. Ya, jika dia memang merasa ada seorang ikhwan yang baik, yang soleh, agamanya baik, ya zahir ya, kita kadang nggak bisa lihat batin seseorang juga. Tapi
tapi dia merasa seperti itu, maka bolehkah seorang akhwat kemudian menawarkan dirinya? Boleh. Apakah ini sebuah aib? Insya Allah bukan aib. Ya, insya Allah bukan sebuah aib. Maka tidak mengapa jika memang dirasa baik, dan lebih baik lagi misalnya ada perantara yang bisa menyampaikan itu, mungkin dia sampaikan kepada kakaknya yang laki-laki, kakaknya ini sampaikan kepada ikhwan ini. Ya, tapi siap-siap untuk ditolak juga. Ya, jangan menyangka bahwa semua yang kita inginkan pasti terjadi, enggak. Dan yang penting bagi seorang untuk bisa dipahami adalah bahwa apa yang dia sangka baik belum tentu baik sebenarnya menurut Allah. Apa yang dia sangka buruk belum tentu buruk bagi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin misalnya siap-siap ditolak lah gitu. Mungkin ketika ditolak kita harus tuntun pada Allah bahwa ada kebaikan yang Allah hendak berikan yang lebih pada kita di masa depan, atau ada keburukan yang Allah hendak jauhkan kita dari hal tersebut. Begitu. Ya, jadi bukan aib bagi seorang akhwat untuk misalnya menawarkan dirinya kepada ikhwan yang dirasa cocok, namun tetaplah berhusnudzon kepada Allah tentang apa yang didapatkan hasilnya. Kalau mau, alhamdulillah, tetaplah berhusnudzon pada Allah dan jangan terlalu berbangga diri ketika diokekan misalnya. Ketika tidak, tetaplah berhusnudzon pada Allah. Ya, bahwa Allah hendak berikan pada kita yang lebih baik, dan Allah Subhanahu wa taala hendak menjauhkan kita dari keburukan. Tetaplah berhusnudzon pada Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah ada sebuah tanda apabila kita bertaubat dari dosa-dosa di masa lalu dan taubat kita diterima? Wallahu ta'ala alam. Tanda yang pasti, yes, berarti taubatnya diterima, nggak ada. Dan nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Demikian pula tanda bahwa sebuah tanda yang pasti, ya, memastikan bahwa sebuah ibadah diterima oleh Allah, itu juga nggak ada yang tahu. Nanti ada mimpi begini-begini, apakah itu tanda yang pasti? Tidak. Ya. Tapi ada indikator-indikatornya. Apa indikator-indikatornya? Di antaranya kita menjadi benci dengan kemaksiatan tersebut, nggak senang dengan kemaksiatan tersebut, nggak senang dengan orang yang melakukan kemaksiatan tersebut, juga nggak senang. Ketika dulu mungkin kita orang suka mabuk-mabukan, kita taubat, kita jadi nggak senang dengan mabukan, kita jadi benci dalam tanda kutip, nggak senang dengan orang yang mabuk. Ya, kita mau nasehatin dia, ujung-ujungnya bawaannya pengen nasehatin dia jangan mabuk, tuh saya dulu pernah mabuk. Ya. Kemudian yang kedua, kita menjadi istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bahwa taubat kita diterima oleh Allah. Tanda, ya. Sekali lagi tanda, bukan berarti yes, berarti taubat terima, belum tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan iya taubatnya diterima. Tapi indikatornya diantaranya dua itu. Kita menjadi benci kemaksiatan tersebut, nggak senang dengan orang yang melakukannya, dan kita tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum orang yang bunuh diri? Hukumnya bunuh diri diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dihukum oleh Allah nanti di akhirat seperti dia bunuh diri. Dia bunuh dirinya terjun dari lantai 10 sebuah gedung, begitu hukumannya di akhirat. Dia bunuh dirinya dengan nabrakkan diri ke rel kereta api, begitu hukumannya di akhirat. Dia bunuh dirinya dengan minum racun, begitu hukumannya di akhirat. Dia bunuh dirinya dengan gantung diri, begitu hukumannya di akhirat. Alhamdulillah. Maka haram bunuh diri bagi seseorang. Dan yang paling penting adalah seorang itu ya iman, kembali lagi kepada iman. Iman kepada Allah, iman kepada takdir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha baik, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdir hamba-hambanya, segala sesuatu, musibah apapun, kejadian apapun sudah ditakdirkan Allah. Dan takdir Allah itu yang terbaik buat kita. Maka kita jalani dengan kesabaran. Itu tadi, mujahadatun nafs. Kita jalani dengan kesabaran, kita jalani dengan meminta pahala dan ganjaran dari Allah. Setiap kita sabar, setiap itu pula kita dapat pahala dari Allah. Dan yakinlah bahwa Allah akan memberikan
jalan keluar atas segala permasalahan kita, seberat apapun juga. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setelah kesusahan ada kemudahan, setelah kesusahan ada kemudahan. Masya Allah. Maka nggak boleh hukumnya bunuh diri seseorang. Bunuh diri, ya, yakin bahwa Allah pasti berikan jalan keluar kalau kita mau berdoa dan mau berusaha. Yakin bahwa itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Segala masalah apapun yang menimpa kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu bunuh diri. Ya, Allahu a'lam. Baik. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama mana kita berhijrah dengan fisik, semisal untuk wanita lebih menutup auratnya, untuk laki-laki sudah tidak isbal, ataukah perubahan akhlak kita? Dua-duanya harus dilakukan. Ya, akhlak itu bukan hanya akhlak pada sama manusia. Akhlak itu akhlak pada Allah, akhlak pada Rasul, akhlak pada sama manusia. Akhlak pada Allah dengan bertauhid, akhlak pada Rasul dengan mengikuti syariatnya. Di antaranya kalau wanita yang pakai jilbab, kalau laki-laki yang mengerjakan sunnah-sunnah yang terkait dengan pakaian laki-laki, ya. Dan demikian pula akhlak pada sama manusia. Maka semuanya kita lakukan. Nah, nanti perkara memperbaikinya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, itu perkara teknis. Ya, katakanlah misalnya ya sedikit-sedikit lah. Ya, seorang misalnya pakai jilbab begitu ya, dia tutup auratnya, dia sambil kemudian dia berusaha untuk memperbaiki akhlaknya pada orang tua, memperbaiki akhlaknya pada teman-teman, memperbaiki akhlaknya pada tetangga dan seterusnya. Maka ini bisa dilakukan dengan bertahap. Tapi mana yang lebih baik tidak ada. Ya, tidak ada yang lebih baik. Walaupun hati ini, memperbaiki hati ini penting, karena dari situlah sumber segalanya, sehingga nanti lisan kita baik, perbuatan kita baik, ya. Tapi hati yang baik akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, akan berusaha semaksimal mungkin bagi dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka itu berjalan beriringan, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka kalau ditanya mana yang lebih dahulu, tidak ada, semuanya lakukan, ya. Karena memperbaiki hati pasti akan kelihatan pada penampilan, pada akhlak, pada tampilannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan terakhir. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apa yang harus kita lakukan agar mampu menjauhi maksiat dan meredam hawa nafsu? Ya. Ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keteguhan hati kita, agar Allah memberikan kepada kita jiwa yang baik, agar Allah menjauhkan kita dari segala macam bentuk kemaksiatan. Berdoa sama Allah. Karena kalau Allah menghendaki, mudah bagi Allah melakukan apapun juga bagi kita. Kemudian yang kedua, kita berkumpul mencari lingkungan dengan orang-orang yang baik. Ini akan sangat berpengaruh pada seseorang untuk bisa menjauhi kemaksiatan. Kalau dia masih ada di lingkungan maksiat, tiap hari dia lihat maksiat, mudah bagi dia tergoda. Tapi kalau dia enggak melihat maksiat itu, dia melihat orang berbuat ketaatan, dia juga hatinya akan ikut pada kebaikan insya Allah. Kemudian yang ketiga, dia perbanyak ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus secara umum, ya, ibadah secara umum, wabil khusus ketaatan kepada Allah yang sifatnya sir, yang sifatnya tersembunyi, ya, yang sifatnya personal antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat malam misalnya, di waktu malam yang dia nggak diketahui siapapun mungkin, ya. Atau kemudian dia sedekah yang sifatnya sir, sedekah yang sifatnya sembunyi, sedekah yang nggak usah orang lain tahu, cukup dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin orang yang disedekahi juga nggak tahu bahwa si fulan itu yang sedekah, ya. Secara umum perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus, yang keempat, wabil khusus ibadah yang sifatnya sir. Maka ini dengan ini mudah-mudahan wasilah bagi kita, Allah akan mendatangkan kelembutan pada hati kita, kebaikan pada hati kita, sehingga kita bisa jauh dan bahkan benci dengan kemaksiatan, ya. Ini kira-kira beberapa hal yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana menjauhkan diri dari kemaksiatan. Allahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan, Baik. satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana supaya kita bisa tetap bertahan
di saat banyaknya godaan di lingkungan kita. Contohnya merasa kecil atau minder dalam lingkungan. Ya, bagaimana kita bertahan dalam lingkungan seperti itu, yang kita merasa minder dengan lingkungan kita, dengan apapun juga. Yang pertama, dan terus ya kita sering sampaikan, yang pertama solusi semua masalah, yang pertama itu doa. Minta sama Allah agar dikuatkan hati kita, agar dijadikan hati kita adalah hati yang mulia, hati yang baik. Kemudian ini secara umum, atau pertanyaannya juga mungkin kalau bisa lebih detail, mindernya dalam hal apa nih misalnya? Minder dalam hal apa? Dan minder dalam konteks yang negatif atau yang positif. Kalau mindernya dalam konteks yang negatif, maka bagus itu. Artinya orang-orang jelek, kita nggak begitu ya, kita merasa aneh sendiri, ya bagus itu. Ya. Tapi kalau mindernya dalam konteks yang positif, orang-orang kok Masya Allah, misalnya ada orang di pondok pesantren gitu ya, dia teman-temannya bisa hafal cepat misalnya, dalam satu hari bisa menghafal satu halaman misalnya, satu muka misalnya. Dia kok cuma setengah halaman gitu. Maka dia minder dengan teman-temannya. Bagaimana caranya agar dia berusaha. Tadi berdoa, dia berusaha bagaimana dia tambah porsi dia untuk bisa meningkatkan kemampuan dia dalam bidang itu. Kalau mungkin dia hanya mungkin Allah berikan pada dia kecerdasan tidak seperti kecerdasan temannya, tapi dengan kerja keras bisa menyamai. Kalau dia biasanya mungkin murojaah hanya 1 jam, tambah jadi 2 jam. Sehingga orang-orang 1 jam, mungkin satu halaman, satu muka. Dia 2 jam baru satu muka misalnya, satu halaman. Nggak ada masalah. Kok nggak ada masalah? Karena dia juga dari sisi kecepatan mungkin dia lebih lambat. Tapi dari sisi pahala, dia bisa mendapatkan pahala 2 jam. Temennya dapat pahala 1 jam. Dia dapat pahala 2 jam untuk menghafal. Ya temennya mungkin setelah 1 jam lain ngapain gitu ya. Tapi dia 2 jam itu dia gunakan untuk menghafal. Dia dapat pahala. Maka jangan pernah merasa ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah. Itu kalau mindernya positif. Ya kita berusaha untuk bagaimana kita bisa mencapai apa yang dicapai oleh teman kita itu. Kalau ini kebaikan, dan ini insya Allah sebuah hal yang baik. Bukan hasad ya. Jangan sampai jadi hasad. Hasad itu pengen orang yang baik, orang yang hebat itu jadi jatuh atau kehebatannya pindah ke kita. Kalau dalam kebaikan namanya ghibthah, dan ini insya Allah kebaikan. Ada orang kita lihat dia hafal Quran, Masya Allah, kita pengen kayak dia. Tapi dia tetap bagus, tetap hafal Quran, tetap Masya Allah. Tapi kita pengen kayak dia. Ada orang kaya, ya punya usaha banyak, dan Masya Allah dia sedekah, sering sedekah. Dan kita pengen kayak gitu. Dan dia tetap biar sedekah. Ya. Ini namanya ghibthah, dan ini kebaikan insya Allah. Ya, dan bisa menjadi motivasi bagi seseorang. Bagaimana caranya? Tingkatkan terus kemampuan dia. Kemudian optimis. Yakin, husnudzon kepada Allah bahwa dia bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anna inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ya, kalau dia prasangka, Allah akan memberikan kepada saya insya Allah nanti. Kalau saya bekerja keras, kalau saya berusaha, Allah akan memberikan kepada saya insya Allah kemampuan seperti kemampuan dia, bisa insya Allah. Demikian ya. Kemudian atur waktu kita ya, perkara mengatur waktu, minta keberkahan waktu sama Allah, ini juga perkara hal yang berbeda lagi. Artinya sudah ngatur waktu tapi nggak minta keberkahan, atau nggak Allah kasih beri berkah, waktu ini juga bisa jadi tidak jadi kebaikan gitu ya. Tapi kalau Allah kasih berkah waktu, itu juga bisa jadi kebaikan yang besar bagi saya. Nah, Allah ta'ala a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan terakhir tadi. Demikian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan pemirsa sekalian secara umum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita ilmui dan bisa menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.